Hidup kadang membawa kita jauh dari akar. Namun, waktu selalu punya cara membawa kita pulang, menemukan kepingan diri yang hilang, dan menyatukan kembali hati yang terpisah. Ini adalah kisah tentang harapan, takdir, dan kekuatan cinta yang tak lekang oleh waktu. Tony Sunarto berdiri di gerbang desa kecil yang sudah 20 tahun tak ia lihat. Angin sore mengelus wajahnya, membawa serta aroma sawah yang basah dan tanah yang subur. Hidungnya menghirup dalam-dalam, seolah mencoba mengingat kembali setiap detail dari masa lalu yang samar. Jantungnya berdebar kencang, seperti bocah yang baru belajar berjalan, penuh antisipasi dan sedikit ketakutan. Di balik kemewahan hidupnya, ada kekosongan yang tak pernah terisi, sebuah panggilan dari masa lalu yang terus menghantuinya. Ia datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk mencari jejak yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini adalah tentang perjalanan seorang anak manusia yang sempat hilang dalam gemerlap dunia, namun akhirnya menemukan jalan pulang ke pangkuan takdirnya. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua, bahwa rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan hati yang selalu menunggu kita kembali. Sebuah tempat di mana jiwa menemukan kedamaian sejati dan identitas diri terungkap. 20 tahun lalu, Tony hanyalah bocah 8 tahun yang ceria di kampung kecil ini. Ia memiliki tawa riang dan mata penuh ingin tahu, menjelajahi setiap sudut desa bersama teman-temannya. Hidupnya sederhana, namun penuh kehangatan dan cinta dari kedua orang tuanya. Namun, sebuah kecelakaan mobil tragis merenggut segalanya dalam sekejap. Orang tuanya, rumahnya, dan seluruh masa kecilnya seolah lenyap ditelan bumi. Ia ditemukan terluka parah di pinggir jalan raya, seorang diri tanpa ingatan yang jelas tentang kejadian itu. Takdir mempertemukannya dengan pengemudi mobil mewah, direktur grup Hyundai. Seorang pria kaya raya yang tak memiliki anak, tersentuh oleh nasib Tony yang malang. Ia mengangkat bocah itu menjadi anaknya, membawa Tony ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Tony tumbuh dalam kemewahan yang tak terbayangkan, sekolah elit dengan fasilitas terbaik, pelayan pribadi yang selalu siap sedia, dan mobil-mobil mewah yang mengantarnya kemanapun. Ia memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang, namun ada ruang kosong dalam dirinya yang tak pernah terisi. Di tengah gemerlap itu, Tony sering merasa asing di rumah mewahnya sendiri. Ia adalah bagian dari keluarga itu, namun jiwanya seolah melayang, mencari sesuatu yang tak ia pahami. Satu-satunya peninggalan masa lalunya adalah sepasang liontin giok berbentuk setengah hati. Yang satu selalu ia pegang erat, tersimpan di balik bajunya, dekat dengan jantungnya. Liontin itu adalah satu-satunya jembatan ke masa lalu yang samar. Sementara kepingan yang lain, entah di mana keberadaannya, menjadi misteri yang tak henti menghantuinya. Bertahun-tahun kemudian, setelah sukses besar sebagai arsitek muda yang disegani, Tony mulai gelisah. Pencapaian materi tak mampu mengisi kekosongan batinnya. Ia merasa seperti pohon tanpa akar, berdiri tegak namun rapuh di tengah badai kehidupan. Dalam sujud malamnya, ia memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Ya Allah, jika orang tuaku masih hidup, izinkan aku menemukan mereka. Jika tidak, tunjukkanlah jalan untuk menemukan kedamaian dan jati diriku yang sesungguhnya. Doa itu tulus, mengalir dari lubuk hati yang paling dalam. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Bukan untuk berlibur, atau sekadar bernostalgia. Ini adalah sebuah misi pencarian, sebuah perjalanan spiritual untuk menemukan kepingan jiwanya yang hilang. Ia harus kembali ke akar, ke tempat di mana segalanya bermula. Perjalanan itu terasa panjang, setiap kilometer membawa campuran antara harapan dan kecemasan. Ia membayangkan seperti apa kampungnya sekarang. Apakah ada yang berubah? Ataukah kenangan masa kecilnya masih tersimpan di sana? Hatinya berdebar, menanti jawaban atas pertanyaan yang telah lama ia simpan. Di pasar desa yang ramai, Tony berjalan menyusuri keramaian. Aroma rempah dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Matanya menyapu setiap wajah, mencari sesuatu yang familiar,
sebuah petunjuk kecil dari masa lalu. Tiba-tiba, pandangannya terpaku pada seorang wanita paruh baya. Wajahnya samar, namun terasa begitu familiar, seolah ia pernah melihatnya dalam mimpi. Wanita itu sedang memilih sayuran, tangannya bergerak lincah. Saat wanita itu menyentuh dadanya, seolah merapikan sesuatu. Sebuah liontin giok tergantung di lehernya. Tony terdiam, napasnya tertahan. Liontin itu setengah hati dari giok hijau, persis seperti miliknya. Pasangan dari liontin yang selalu ia simpan, yang menjadi satu-satunya penghubung dengan masa lalunya. Dunia seolah berhenti berputar, hanya ada mereka berdua di tengah keramaian pasar. Dengan tangan gemetar, Tony mengeluarkan liontinnya dari balik bajunya. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia menyatukan kedua kepingan itu. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna, seperti potongan takdir yang akhirnya menyatu setelah sekian lama terpisah. Sang wanita menatapnya, matanya membulat, lalu perlahan dipenuhi air mata. "Aku, ibu kandungmu," ucapnya. Suaranya bergetar menahan isak tangis. Air mata Tony tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya. Tubuhnya jatuh ke pelukan sang ibu, pelukan yang telah ia rindukan seumur hidupnya. Mereka menangis dalam diam, membiarkan emosi yang tertahan selama 20 tahun tumpah ruah. Menangisi waktu yang hilang, kenangan yang terenggut, dan kesedihan yang terpendam. Namun, di balik air mata itu, ada rasa syukur yang mendalam atas takdir yang mempertemukan mereka kembali. Tak lama kemudian, ayah Tony pun muncul. Lelaki tua yang duduk di kursi bambu di dekat lapak. Matanya menatap kosong ke depan. Ketika melihat Tony dalam pelukan istrinya, ia berdiri perlahan, dibantu tongkatnya. Wajahnya yang keriput menunjukkan kelelahan. Namun, matanya memancarkan cahaya. "Anakku, kau kembali," bisiknya, suaranya serak menahan haru. Pelukan mereka lama, erat, seolah ingin menebus 20 tahun yang terlewat. Tak ada kata yang mampu menggambarkan pertemuan itu, hanya air mata dan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Tony memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa. Ia ingin merasakan kembali kehidupan yang pernah ia tinggalkan. Shalat berjamaah di mushola kecil bersama ayahnya. Mendengarkan ceramah sederhana yang menyejukkan hati. Makan bersama di atas tikar, berbagi cerita, dan tawa. Bercengkerama di bawah lampu petroma yang redup, mendengarkan kisah-kisah masa lalu dari orang tuanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya merasa damai. Kedamaian yang tak pernah ia temukan di tengah kemewahan kota besar. Ia menemukan rumah, bukan hanya tempat, tapi di dalam hati keluarganya. Sahabat-sahabatku, Allah tidak pernah lupa akan hambanya. Meski kita merasa tersesat dalam perjalanan hidup, Dia selalu memberi jalan pulang. Kadang, lewat liontin kecil yang menjadi petunjuk. Kadang, lewat rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, yang menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Jangan pernah menyerah mencari jati diri dan kebahagiaan sejati. Karena bisa jadi, sesuatu yang hilang itu, sesuatu yang kita cari selama ini, sedang menunggu kita temukan kembali. Kehilangan bisa menjadi awal dari penemuan yang lebih besar. Kisah Tony adalah pengingat bagi kita semua, bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan ikatan keluarga dan kedamaian jiwa. Bahwa setiap pencarian jati diri akan membawa kita pada kebenaran yang tak terduga. Dan bahwa harapan adalah lentera yang tak pernah padam. Bahkan di tengah kegelapan, jika kisah ini menyentuh hatimu, mari bantu sebar kebaikan dengan memberikan like dan meninggalkan komentar di bawah. Bagikan kisah ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari arah, yang merasa tersesat dalam perjalanan hidupnya. Dan jika kamu merasa pernah kehilangan arah, atau sedang dalam pencarian jati diri, subscribe channel ini agar tak sendiri dalam perjalananmu. Bersama, kita bisa saling menguatkan dan menemukan inspirasi. Semoga Allah menjaga keluarga kita, menyatukan yang terpisah, menghapus duka yang lama, dan membawa kita semua pulang ke rumah yang sejati. Rumah di mana hati menemukan kedamaian abadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.